Satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu beserta rekan-rekan media, baru saja kita sudah mendengarkan rilis dari pusat tentang ekspor impor, maka kembali saya akan melanjutkan rilis dari Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rilis pada kesempatan ini adalah tentang ekspor dan impor, ya, perkembangan ekspor dan juga perkembangan impor. Yang pertama saya akan menjelaskan perkembangan ekspor. Ada dua bagian. Yang pertama adalah kita membandingkan month to month kondisi Maret dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian year on year, kondisi Maret 2022 dibandingkan dengan kondisi Maret 2021. Baik, yang month to month ternyata nilai ekspor Maret 2020 mencapai 1.723,44 juta US dollar. Jadi ada kenaikan sebesar 18,23% dibandingkan Februari 2022. Dan terbesar itu kenaikan pada non migas. Di migas ada peningkatan 40,29%, yaitu dari nilai di Februari 2022 yang sebesar 338,27 juta US dollar menjadi 474,55 juta US dollar. Sedangkan untuk non migas juga mengalami peningkatan 11,56%, yaitu dari 1.111,48 juta US dollar meningkat menjadi 1.248,89 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat year on year meningkat cukup besar, ya, secara total meningkat 27,20%, yaitu dari 1.354,88 juta US dollar menjadi 1.723,44 juta US dollar. Dan kenaikan itu utamanya berasal dari kelompok migas. Migas meningkat cukup signifikan, sangat signifikan. Ada meningkat 98,46%, yaitu dari 239,12 juta US dollar menjadi 474,55 juta US dollar. Sementara untuk non migas meningkat 11,93%, yaitu dari 1.115,76 juta US dollar menjadi 1.248,89 juta US dollar. Berikutnya adalah perkembangan ekspor Kepulauan Riau dalam juta US dollar periode 2018 sampai 2022. Kalau kita lihat di layar, kondisi mulai dari 2018, kemudian kita lihat kondisi 2019. 2018 ke 2019 terlihat memang ada fluktuatif yang terjadi pada 2019, karena ini adalah dimulainya kegiatan ekspor impor, ya, yang sangat berfluktuatif. Seperti kita lihat untuk yang 2019 di bulan tertentu, ya, seperti di bulan Maret, di bulan Mei, dan di bulan Juli mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Namun di Agustus sampai Desember mulai melandai. Kemudian kalau kita lanjut ke tahun 2020, kita lihat, kita tahu bahwa masa pandemi sudah dimulai dari Maret 2020, terlihat memang melandai, ya, dari sejak Maret, ya, sampai ke Desember sedikit melandai, walaupun ada kenaikan ekspor di bulan Juli dan kenaikannya cenderung melambat. Kemudian kita lanjut ke tahun 2021, memang kondisinya sudah lebih baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya, dan terlihat memang secara rata-rata dari bulan ke bulan sudah cenderung meningkat. Dan bahkan di tahun 2022 peningkatan sudah sangat signifikan ketika dari Januari ke Februari dan ke Maret.
Nah, apabila kita lihat dari periode yang sama dari 2018 ke 2022 dengan nilai ekspor kumulatif dari Januari sampai Maret, kita melihat memang kecenderungan peningkatan yang sangat signifikan, khususnya dimulai dari 2020, 2021, 2022. Jadi kita bisa simpulkan di tahun 2020-2021 walaupun ada penurunan dari 2019 ke 2020 sedikit, tetapi kondisi pandemi itu di bulan Januari Maret sepertinya memang tidak terpengaruh. Karena apa? Masih terjadi kenaikan dari 2020 ke 2021, demikian pula dari 2021 ke 2022. Nah, sehingga kalau kita lihat total Januari Maret dari 2021 ke 2022, migas ada meningkat 55%. Kemudian non migas meningkat 14,12%. Sehingga total ekspor dari Januari Maret itu di periode itu ada kenaikan 22,11%. Dan adapun share ekspor non migas terbesar pada periode Januari Maret 2022 itu berasal dari mesin peralatan listrik, yaitu sebesar 1,48 miliar US dollar, dan juga diikuti oleh mesin pesawat mekanik dengan nilai sebesar 0,39 miliar US dollar. Selanjutnya adalah nilai ekspor Kepulauan Riau menurut sektor periode Januari Maret dari 2021 ke 2022. Kita lihat yang pertama untuk migas ada peningkatan 55%. Kemudian kalau kita lihat menurut sektor di non migas, pertanian sedikit mengalami peningkatan, ya, dari 30,09 menjadi 30,62 US dollar, yaitu ada kenaikan 1,75%. Ya, kemudian di industri pengolahan terjadi 14,53% peningkatan dari 2.909,30 miliar US dollar menjadi 3.331,89 miliar US dollar. Dan kemudian juga ada di tambang, namun di tambang ada penurunan 24,38% dari 21,08 miliar US dollar menjadi 15,94 miliar US dollar. Adapun ekspor non migas menyumbang 75,19% dari total ekspor pada periode Januari Maret 2022. Dan pertanian mengalami peningkatan 0,68%, migas 24,80 terdiri dari total ekspor tersebut. Pertanian ada 0,68%, migas 24,81%, dan didominasi oleh industri yang sebesar 74,16% dan tambang 0,35%. Kemudian adapun peningkatan atau penurunan terbesar ekspor non migas beberapa golongan barang dengan HS 2 digit di Maret 2022 dibandingkan terhadap Februari 2022. Kita lihat yang mengalami peningkatan itu berasal dari industri kapal laut, ya, dengan nilai 130,16 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh mesin peralatan listrik dengan nilai 44,69 juta US dollar. Kemudian berbagai produk kimia ada sebesar 17,65 juta US dollar, dan bahan kimia organik meningkat 8,77 juta US dollar, dan perangkat optik dengan nilai 5,63 juta US dollar. Sementara penurunan di kelompok non migas itu berasal dari timah yang menurun 0,84 juta US dollar, kemudian kendaraan dan bagiannya minus 0,97 juta US dollar, dan diikuti oleh minyak lemak hewan nabati, benda-benda dan mesin dan baja, dan mesin-mesin pesawat mekanik yang sampai menurun 24,21 juta US dollar. Adapun pangsa ekspor terbesar, ya, Kepulauan Riau di Maret 2022 itu
ternyata adalah ke negara Singapura ya, dengan nilai 670,50 juta US dollar. Jadi ada 38,90% dari total ekspor. Diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai 229,86 juta US dollar. Itu sekitar 13,34% dari total ekspor. Dan yang ketiga adalah negara Bangladesh dengan nilai 152,26 juta US dollar, yaitu sekitar 8,83% dari total ekspor Kepulauan Riau. Kemudian pangsa ekspor Kepulauan Riau diakumulasi dari Januari sampai Maret, terbesar itu adalah masih negara Singapura dengan nilai sebesar 1.888,31 juta US dollar, yaitu ada 42,03% dari total ekspor. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai 683,91 juta US dollar, yaitu dengan 15,22% terhadap total ekspor. Kemudian yang ketiga adalah Tiongkok dengan nilai sebesar 277,94 juta US dollar, atau ada 6,19% terhadap total ekspor dari Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya kita akan menginformasikan komoditas ekspor non migas terbesar Kepulauan Riau menurut HS 2 digit. Nah, ternyata yang terbesar itu adalah dari mesin dan peralatan listrik dengan 43%. Kemudian mesin pesawat mekanik sebesar 10% dari total ekspor. Kemudian diikuti oleh minyak dan lemak hewan nabati ada sekitar 3%. Dan lainnya adalah dari beberapa komoditi lainnya dengan total 44% dari seluruh total ekspor Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan ekspor golongan barang. Secara khusus kita akan melihat bagaimana ekspor mesin peralatan listrik, yaitu dengan HS 85 pada periode 2019 sampai 2022. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun, dan ternyata untuk kelompok ini kecenderungan meningkat ya. Kita lihat dari grafik 2019, kemudian ke 2020, kemudian ke 2021 dan ke 2022. Jadi terlihat peningkatan dari grafik yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dan secara kumulatif juga akhirnya bisa kita lihat kecenderungan peningkatan dimulai dari 2019 dengan nilai 786,68 juta US dollar meningkat sampai ke tahun 2022. Dan kita lihat dari 2021 ke 2022 secara khusus ekspor untuk mesin peralatan listrik itu ada peningkatan 45,02%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor golongan barang mesin-mesin atau pesawat mekanik. Kondisi yang hampir sama ya dengan ekspor mesin dan peralatan listrik. Untuk ekspor mesin-mesin pesawat mekanik juga demikian, kita lihat perkembangannya. Walaupun memang ada fluktuasi di 2019 ke 2020, namun di 2021 sudah di atas 2 tahun sebelumnya, dan bahkan di 2022 juga terlihat bahwa ekspor dari periode Januari sampai Maret di 2022 masih di atas 3 tahun sebelumnya. Sehingga secara total kita bisa lihat 2019 sampai ke 2022 kecenderungan meningkat cukup tinggi. Bahkan dari 2021 ke 2022 ada peningkatan sebesar 36,35%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah ekspor golongan barang minyak dan lemak hewan nabati, yaitu dengan HS 15. Nah, kondisi ini memang berfluktuatif ya. Ketika kita lihat di tahun 2019 ada kecenderungan yang berfluktuatif ya, walaupun di akhir tahun 2019 sudah terjadi peningkatan, namun di 2020 juga mengalami kondisi yang hampir sama dengan kondisi tahun 2019, dan di 2021
secara umum lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya. Namun di 2022 sepertinya kembali ada penurunan khusus untuk ekspor minyak dan lemak hewan nabati ini, bahkan menurun. Dan secara kumulatif kita lihat dari 2019 ke 2021 peningkatan cukup signifikan, sehingga dari 2021 ke 2022 ada penurunan 38,76%. Kemudian selanjutnya adalah ekspor komoditi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kita lihat kondisi 2019, 2020, dan 2021 sepertinya walaupun berfluktuasi masih dalam level yang hampir sama. Dan di tahun 2022 terlihat memang sudah lebih baik dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Sehingga secara akumulatif kita bisa lihat dari 2021 ke 2022 ada peningkatan 12,70%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya ingin menyampaikan bahwa ada 4 negara pangsa ekspor terbesar Kepulauan Riau. Yang pertama adalah Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Tiongkok, dan diikuti oleh Amerika Serikat. Nah, adapun perkembangan ekspor ke negara Singapura, ya, kita lihat bagaimana periode 2019 ke 2022. Di periode 2019 memang terlihat fluktuatif dan ada beberapa bulan-bulan tertentu yang mengalami ekspor cukup tinggi, seperti di bulan Mei, bulan Juli. Walaupun memang dari Agustus sampai Desember sudah lebih smooth ya kondisinya. Kemudian kita di 2020 ketika dimulai pandemi memang terjadi penurunan dan terlihat ekspor ke Singapura itu terendah berada pada tahun 2020 ya. Jadi dia cenderung menurun walaupun ada sedikit mulai dari bulan Mei, tetapi kondisinya masih di bawah tahun 2019. Namun di tahun 2021 kondisinya sudah mulai membaik dan kondisinya secara rata-rata berada di atas 2 tahun terakhir, walaupun memang pada bulan-bulan tertentu tahun 2019 melampaui kondisi tahun 2020 ini. Kemudian di tahun 2022 terlihat memang ada peningkatan ya, mulai dari Januari sampai Maret. Sehingga secara kumulatif kita dengan kondisi Januari Maret kita lihat dari 2021 ke 2022 ada peningkatan 28,08%. Nah, bagaimana ekspor ke negara Tiongkok? Kondisinya memang tidak jauh berbeda. Kita lihat di tahun 2019 dibandingkan dengan 2020 memang hampir bersamaan, tapi secara umum kelihatan memang kondisi 2019 masih lebih baik dari tahun 2020, walaupun di akhir tahun perkembangan ekspor ke negara Tiongkok sudah mulai meninggi. Kemudian kita masuk ke 2021 di awal dari Januari sampai April ekspornya cukup tinggi, namun dari April sampai ke bulan Juli ada penurunan yang sangat drastis ya. Walaupun memang akhirnya dari Juli sampai ke Desember ada peningkatan yang kecenderungan melambat, dan bahkan untuk tahun 2022 kondisinya hampir sama dengan kondisi tahun 2020 ya. Jadi untuk perkembangan ekspor ke negara Tiongkok dari Januari sampai Maret di 2022 memang jauh dibandingkan dengan kondisi 2020. Sehingga secara akumulatif bisa kita lihat ada penurunan dari tahun 2021 ke 2022 yang menurun sebesar 62,89%. Kemudian kita lihat ekspor ke negara Amerika Serikat. Kondisi 2019 kemudian dibandingkan dengan 2020, 2021 sepertinya memang tidak terlalu ada fluktuatif, bahkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari 2019 ke 2020, kemudian 2021, bahkan di 2022 kembali sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Ya, jadi kondisi ini menunjukkan dari 2019 ke 2022 ada peningkatan, bahkan dari 2021 ke 2022 meningkat 35,06%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor ke negara Malaysia.
Negara Malaysia adalah negara tetangga yang berbatasan dengan Kepri yang langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Kondisinya memang kurang menggembirakan. Kita lihat di tahun 2019 dengan 2020 memang perkembangannya tidak terlalu jauh perbedaan. Walaupun kita tahu di tahun 2020 ada pandemi, namun kemudian di 2021 sudah mulai sedikit ada peningkatan, bahkan di bulan-bulan tertentu seperti di bulan Juni 2021 dan September 2021 ada fluktuatif atau peningkatan yang signifikan. Kemudian di 2022 kondisinya menurun, ya kalau kita lihat, sehingga secara akumulatif kita bisa lihat kondisi dari 2019 ke 2022 ada kecenderungan menurun, bahkan dari 2021 ke 2022 ada menurun 18,12%. Baik, selanjutnya adalah kita melihat nilai ekspor melalui pelabuhan utama di Kepulauan Riau. Pelabuhan utama di Kepulauan Riau ada Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Balai Karimun, dan Tarempa, termasuk Kabil atau Panau di Pulau Bintan. Nah, kalau kita lihat kondisi di 2021 dibandingkan dengan di Februari 2022 dan Maret 2022 kondisinya memang berfluktuatif, ya. Dan sehingga secara umum kita lihat yang man to man ada perkembangan yang cukup tinggi, ya. Jika man to man untuk total 5 pelabuhan itu ada 17,05%, di mana tertinggi itu peningkatan ekspor itu terjadi di Tanjung Balai Karimun dengan 82,85%. Kemudian tetapi dari Kabil ada penurunan 33,90%. Sehingga secara total ekspor itu di man to man dari 2022 dibandingkan 2021 ada meningkat 18,23%. Demikian juga year on year hampir semua pelabuhan mengalami peningkatan, dan terbesar itu ada di Batu Ampar yang meningkat 40,24%, dan kemudian diikuti oleh pelabuhan di Tarempa. Kemudian secara total dari kelima pelabuhan itu mengalami peningkatan 24,94%, dan secara total ekspor dari Kepulauan Riau ada meningkat 27,20%. Kemudian kita lihat dari situsi itu artinya dari Januari sampai Maret itu terbesar ekspor masih melalui Batu Ampar dengan 41,95%. Kemudian diikuti dari pelabuhan Tarempa 29,53%. Sementara ada pelabuhan yang mengalami penurunan, yaitu di Tanjung Balai Karimun yang menurun sebesar 16,46%. Sehingga dari kelima pelabuhan ini ada peningkatan yang dari total akumulasi dari Januari sampai Maret itu 22,36%. Dan kemudian kalau digabung dengan lainnya ada peningkatan total ekspor dari Kepulauan Riau yang situsi 22,11%. Kemudian kalau kita lihat peran nilai ekspor di pelabuhan utama itu terbesar di Batu Ampar 45,79% dari total ekspor, kemudian diikuti dari Sekupang dengan nilai 13,74%, Tanjung Balai Karimun 12,48%, Tarempa 9,73%, dan Kabil itu 8,42%. Jadi ada 90,15% melalui pelabuhan 5 pelabuhan utama yang ada di Kepulauan Riau, dan lainnya sekitar 9,85%. Kemudian volume ekspor melalui pelabuhan utama, ya, volume terbesar itu kalau kita lihat di bulan Maret 2022 masih dari Tanjung Balai Karimun, ya, dari volume, ya, volume. Kemudian diikuti dari pelabuhan Tarempa, kemudian
dari Belakang Padang, kemudian Batu Ampar, dan dari Pelabuhan Kabil. Ya, baik. Kalau kita lihat man to man, ternyata ada pelabuhan yang volumenya mengalami penurunan, yaitu dari Pelabuhan Kabil yang menurun 46,50%. Sehingga secara total dari pelabuhan utama Tanjung Balai Karimun, Tarempa, Belakang Padang, Batu Ampar, dan Kabil itu man to man itu meningkat 13,44%, sedangkan lainnya 74,77%, dan secara total volume ekspor meningkat 17,46%. Kemudian kalau kita lihat year on year, yaitu Maret 2022 dibandingkan dengan Maret 2021, hampir semua pelabuhan mengalami penurunan. Terbesar itu adalah dari Kabil yang menurun 46,86%, diikuti Belakang Padang menurun 27,29%, Tarempa 13,33%, dan Tanjung Balai Karimun menurun 17,34%. Dan hanya Pelabuhan Batu Ampar yang masih mengalami peningkatan 2,86%. Sehingga secara total dari 5 pelabuhan menurun 17,86%, sementara dari lainnya di luar dari 5 pelabuhan ini masih ada peningkatan 21,78%, sehingga secara total year on year itu memang ada penurunan volume ekspor sebesar 15,17%. Kondisi yang hampir sama terjadi ketika digabungkan volume ekspor dari Januari sampai Maret. Terbesar penurunan masih terjadi di Pelabuhan Kabil dengan menurun 35,28%. Kemudian juga diikuti oleh Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Tarempa yang masing-masing menurun 20,89% dan 10,39%. Sementara untuk Pelabuhan Belakang Padang dan Batu Ampar ada peningkatan yang cukup signifikan. Belakang Padang meningkat 110,13% dan Batu Ampar masih ada peningkatan 5,41%. Namun ketika 5 pelabuhan ini digabung masih terjadi penurunan volume ekspor yang C2C, yaitu sebesar 35,28%, dan lainnya pelabuhan lainnya juga mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu 64,68%, sehingga secara total ada penurunan volume ekspor yang C2C sebesar 22,20%. Kemudian kalau kita lihat peran pelabuhan periode Januari sampai akumulasi Januari sampai Maret, terbesar masih berasal dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan total 53,67% dari total ekspor, diikuti oleh Tarempa 16,97%. Kemudian total dari kelima pelabuhan itu ada 91,34%, sementara lainnya hanya ada 8,66%. Demikian untuk ekspor, maka kita lanjutkan ke perkembangan impor. Nilai impor Maret 2022 di Kepulauan Riau mencapai 1.665,61 juta US dollar. Ada peningkatan 68,22% dibandingkan Februari 2022. Peningkatan terbesar itu berasal dari migas yang meningkat 155,06%, yaitu dari 144,51 juta US dollar menjadi 368,59 juta US dollar. Sementara dari non migas juga mengalami peningkatan yang meningkat sebesar 53,38%. Sehingga secara total ekspor Februari ke Maret meningkat 68,22%. Kemudian kalau kita bandingkan Maret 2022 dibandingkan dengan Maret 2021 juga mengalami peningkatan, yaitu secara total sebesar 16,47% dan berasal dari migas sebesar 38,63% dan non migas meningkat sebesar 11,23%, sehingga secara total meningkat dari 1.430,04 juta menjadi 1.665,61 juta US dollar. Kemudian kita lihat bagaimana perkembangan impor dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat 2018, kemudian 2019, dan anehnya terjadi penurunan
sebelum pandemi dari 2018 ke 2019 untuk impor. Kemudian kondisi 2020 kondisinya masih hampir bersamaan ya dengan 2 tahun sebelumnya. Namun di 2021 terjadi peningkatan impor ya, bahkan di bulan Maret terjadi peningkatan yang cukup tinggi dan kondisi ini sedikit melandai, cenderung menurun, namun di akhir tahun kembali meningkat. Dan bagaimana dengan kondisi 2022 fluktuatif, dari Januari menurun ke Februari, kemudian Februari meningkat kembali ke di atas 4 tahun sebelumnya di bulan yang sama. Kemudian bagaimana perkembangan akumulasi dari Januari Maret masing-masing dari tahun 2018 ke 2019 ada penurunan, namun sejak 2019 sampai 2022 kondisinya meningkat. Bahkan nilai impor Januari Maret 2022 meningkat 9,89% dibandingkan dengan kondisi yang sama, yaitu Januari Maret 2021. Nah, bagaimana dengan kondisi migas dan non migas? Ya, dengan total impor yang sebesar kenaikan 9,89% itu dipengaruhi oleh kenaikan pada non migas yang meningkat 5,23% dan juga dari migas yang meningkat 33,13%. Nah, adapun share impor non migas terbesar di Januari Maret 2022 berasal dari mesin dan peralatan listrik dengan nilai sebesar 1.466,11 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh mesin-mesin pesawat mekanik yang sebesar 347,18 juta US dollar. Kemudian nilai impor menurut sektor. Tadi migas ada peningkatan 33,13%, dari non migas pertanian ada sedikit mengalami peningkatan, yaitu dari 34,48 miliar US dollar menjadi 50,93 miliar US dollar, ada peningkatan 32,35%. Kemudian yang meningkat adalah industri pengolahan juga, yaitu meningkat 4,93% dari 3.67 miliar dolar menjadi 3.151,79 miliar dolar US dollar. Namun untuk tambang ternyata juga nilai impornya mengalami penurunan dari 3,3 miliar US dollar menjadi 2,03 miliar US dollar. Dan kondisi impor non migas menyumbang 79,75% dari total impor di Januari Maret 2022. Terbesar itu adalah industri dengan 78,43%, diikuti oleh migas 20,25%, pertanian 1,27% dan tambang adalah sebesar 0,05%. Dan adapun peningkatan atau penurunan terbesar impor non migas beberapa golongan barang menurut HS 2 digit di Maret 2020 terhadap Februari 2022 ada peningkatan di mesin peralatan listrik, benda-benda dan dari besi dan baja, kapal laut, besi dan baja dan plastik dan barang-barang dari plastik. Sementara komoditi yang mengalami penurunan berasal dari pakaian jadi bukan rajutan, bubur kayu, pulp, daging hewan, tembakau dan minyak dan lemak hewan nabati. Kemudian adapun nilai impor Kepulauan Riau menurut asal negara di Maret 2022 terbesar berasal dari negara Singapura dengan nilai impor sebesar 364,83 juta US dollar atau ada sebesar 21,90% dari total impor. Kemudian diikuti dari Tiongkok dengan nilai sebesar 360,92 juta US dollar dengan 21,67%. Dan ketiga adalah dari India dengan nilai sebesar 153,50 juta US dollar atau ada sekitar 9,22% dari total impor Kepulauan Riau. Kemudian bagaimana dengan asal negara? Nilai impor Kepulauan Riau dengan kondisi Januari sampai Maret
akumulasi dari Januari sampai Maret di tahun 2022 ini terbesar masih berasal dari negara Singapura dengan nilai sebesar 934,70 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Tiongkok dengan nilai sebesar 921,45 juta US dollar. Ada sekitar 22,93%. Kemudian ketiga adalah dari Malaysia dengan nilai sebesar 297,56 juta US dollar, atau ada sekitar 7,40% dari total impor Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya adalah nilai impor melalui pelabuhan utama. Dari 5 pelabuhan utama, Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Pulau Sambu. Nah, kalau kita lihat kondisi 2021 ke 2022, man-to-man terbesar nilai impornya berasal dari pelabuhan Pulau Sambu, yaitu 2.326,39 juta US dollar. Ya. Kemudian di total dari kelima pelabuhannya ada 64,31% dan dari lainnya 157,70 juta US dollar, sehingga secara total impor ada 68,22% dari total impor. Kemudian yang year on year, dari kelima pelabuhan ada pelabuhan yang mengalami penurunan, yaitu Tanjung Balai Karimun yang menurun sebesar 32,10 US dollar, sehingga secara total ada year on year meningkat sebesar 16,47 juta US dollar. Demikian juga kalau kita lihat yang C2C, peningkatan terbesar itu terjadi di Pulau Sambu dengan nilai 244,30 juta US dollar, dan terjadi juga penurunan di Tanjung Balai Karimun 43,36 juta US dollar. Ya, sehingga kondisinya ada peningkatan. Ya, di lainnya 16,76 juta US dollar. Sehingga kalau kita lihat peran pelabuhan itu di periode Januari-Maret 2022, terbesar itu di pelabuhan Batu Ampar dengan 50,52%, kemudian di Sekupang 19,79%, Tanjung Uban 12,45%, Tanjung Balai Karimun 9,45%, dan Pulau Sambu 2,99%. Dan dari kelima pelabuhan utama ini nilai impor itu sekitar 95,20% dan lainnya 4,80%, sehingga perannya terbesar itu memang bisa kita lihat masih berasal dari pelabuhan Batu Ampar. Kemudian kalau kita lihat volume impor melalui pelabuhan utama di Januari sampai Maret, ya, kita bisa lihat di 2021, kemudian 2022, ya, dan man to man terbesar itu ternyata di Pelabuhan Sambu, ya, ada sebesar 3.725,53 ribu ton, ya. Kemudian diikuti oleh Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan 252,99 ribu ton. Ya, jadi secara total dari persentase, ya, persentase kenaikan man to man itu ada 121,40% untuk kelima pelabuhan, ya. Kemudian pelabuhan lainnya 44,21%, sehingga secara total impor meningkat, yang man to man itu 115,45%. Namun kalau kita bandingkan Januari-Maret 2022 dibandingkan Januari-Maret 2021, secara total 5 pelabuhan menurun 15,94%, kemudian
dengan lainnya 47,64%, sehingga secara total impor menurun 18,48%. Demikian juga C2C, ya. C2C itu adalah dari Januari Maret di 2022 dibandingkan dengan Januari Maret 2021. Jadi ada penurunan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang menurun 59,54%. Namun secara total itu menurun 22,74%. Kemudian secara total impor ada penurunan 23,86%. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, kalau kita lihat peran ya pelabuhan dengan periode Januari Maret 2022 terbesar itu masih di Tanjung Uban, ya. Pelabuhan impor terbesar itu di Tanjung Uban, kemudian diikuti oleh Tanjung Balai Karimun dengan 27,25%, Batu Ampar 25,48%, Pulau Sambu 5,01% dan Kabil 4,08%. Nah, total kelima pelabuhan ini sebesar 94,49%. Jadi lainnya ada 5,51%. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi ekspor dan impor, maka perkembangan neraca perdagangan. Neraca perdagangan di Maret 2022 terjadi surplus sebesar 57,83 juta US dollar, di mana nilai impor masih lebih besar 1.665,61 juta US dollar, sedangkan ekspor adalah sebesar 1.723,44 juta US dollar, sehingga selisih dari ekspor dengan impor itu merupakan surplus bagi neraca perdagangan di bulan Maret 2022. Nah, bagaimana dengan kondisi neraca perdagangan di Januari Maret 2022 akumulasi, ya? Akumulasi ekspor Januari sampai Maret di 2022 adalah sebesar 4.493,03 juta US dollar. Sementara impor adalah 4.018,47 juta US dollar. Sehingga karena ekspor lebih besar dari impor, maka ada surplus usaha sebesar 474,56 juta US dollar kondisi Januari Maret 2022. Nah, bagaimana neraca perdagangan menurut negara? Kita lihat yang pertama Singapura dengan ekspor sebesar 670,50 juta US dollar, impor dengan sebesar 364,83 juta US dollar, maka terjadi surplus sebesar 305,67 juta US dollar. Amerika Serikat ekspor sebesar 229,86 juta US dollar, impor sebesar 25,20 juta US dollar, sehingga terjadi surplus sebesar 204,65 juta US dollar. Tiongkok ekspor hanya 78,08 juta US dollar, impor 360,92 juta US dollar, sehingga terjadi defisit 282,84 juta US dollar. Bangladesh dengan ekspor 152,26 juta US dollar dan impor hanya 0,03 juta US dollar, sehingga terjadi surplus 152,23 juta US dollar. Australia ekspor masih lebih besar 27,96 juta US dollar, impor 4,10 juta US dollar, sehingga ekspor masih terjadi surplus 23,86 juta US dollar, sehingga total ekspor dari kelima negara utama eksportir itu adalah sebesar 1.958,66 juta US dollar. Sementara impornya adalah total 755,09 juta US dollar, sehingga masih terjadi surplus sebesar 403,57 juta US dollar. Adapun negara yang surplus adalah tadi berasal dari Singapura, Amerika Serikat, Bangladesh. Sementara negara-negara yang mengalami defisit adalah dari Korea Selatan,
Malaysia, dan Tiongkok untuk kondisi Januari sampai Maret 2022. Saya kira demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari BPS Provinsi Kepulauan Riau untuk kondisi ekspor dan impor, baik yang month to month, baik year on year maupun akumulasi dari Januari sampai Maret 2022. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media atas informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi atau mencerahkan dan bisa diinformasikan kepada masyarakat. Dan sebelum kami menutup informasi ini, kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, berikan perlindungan, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun memang dari hari-hari semakin membaik, maka kita masih tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjauhi kerumunan. Demikian Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas selanjutnya, dan salam sehat buat Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian. Terima kasih, kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.